Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam acara Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik tentang nubuat. Nubuat, kata yang pasti sudah akrab dengan telinga kita semua, khususnya di masa pandemi ini. Tentu ini bukan satu hal yang sederhana. Perdebatan teologis terkait nubuat ini masih terus terjadi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa nubuat itu sudah tidak diperlukan lagi oleh gereja, sudah tidak akan terjadi lagi karena kanonisasi Alkitab sudah cukup. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa nubuat itu masih diperlukan oleh gereja dan itu masih bisa terjadi, baru berhenti nanti pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, kita tidak akan membahas perdebatan itu tentu, namun kita membahas secara umum apa itu sebenarnya nubuat. Mulai dari satu definisi terlebih dahulu. Apa sebenarnya definisi dari nubuat? Nubuat adalah meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi di mana pengetahuan akan hal tersebut diberikan oleh Allah. Artinya Allah hendak melakukan sesuatu dan untuk hal tersebut Allah berkehendak untuk memberitahukannya lebih dahulu kepada manusia sebelum dia melakukannya. Ada hal yang Allah beritahu, ada yang dia tidak beritahu. Nah, pertanyaannya di sini, dari mana kita tahu apakah berita nubuat itu betul-betul berasal dari Allah atau bukan? Apakah dari tingkat kejadiannya itu terjadi atau tidak terjadi, atau dari isi beritanya? Jean Dixon, seorang peramal Amerika terkenal di abad ke-20, beliau sudah meninggal tahun 1997 lalu, meramalkan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Dalam sejarah dunia maupun tokoh-tokoh dunia. Dia meramalkan meninggalnya tokoh dunia, bahkan terbunuhnya tokoh dunia pun dia ramalkan dan itu benar-benar terjadi. Salah satu ramalan yang terjadi adalah dia meramalkan Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy akan ditembak. Dan itu betul-betul terjadi. Nah, apakah itu membuktikan bahwa Jean Dixon adalah seorang nabi dari Allah? Karena apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Apakah tolak ukurnya dari situ? Atau dari isi beritanya. Nah, kalau kita bicara isi berita dari nubuat, sebenarnya apa itu isi berita dari nubuat? Apakah itu hal jasmani ataukah hal-hal rohani? Di sini orang Kristen perlu memahaminya. Tentu kembali lagi kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Kita melihat di dalam Alkitab nabi-nabi perjanjian lama. Begitu sering mereka bernubuat kepada bangsa Israel. Ada yang menyatakan tentang dosa bangsa Israel, mereka harus bertobat sebelum Allah menghukum mereka. Ada juga nubuat tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah, atau nubuat tentang janji penyertaan Allah, janji pencurahan Roh Kudus, itu pun juga diberikan oleh Nabi Yoel. Nah, menarik, Alkitab juga mencatat tapi ada nubuat-nubuat palsu yang diberikan. Yeremia 14 ayat 13 sampai 16, saudara bisa baca di situ. Nabi Yeremia mengatakan kepada Tuhan Allah bahwa ada nabi-nabi yang berkata bahwa tidak akan ada perang, tidak akan ada kelaparan, akan ada damai sejahtera di tempat ini. Dan itu jelas Yeremia tahu bukan itu sepertinya. Dan Tuhan Allah memang berkata kemudian kepada Yeremia bahwa itu adalah nubuat palsu. Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Tuhan Allah katakan, aku tidak pernah berfirman demikian kepada mereka. Itu adalah suatu penglihatan yang bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hati mereka sendiri. Jadi ada nubuat sejati, ada nubuatan-nubuatan palsu. Dari mana kita bisa tahu nubuatan itu sejati, benar dari Allah, atau itu palsu? Nah, dari kita Perjanjian Lama tadi kita bisa melihat ternyata isi nubuat yang dikatakan oleh para nabi itu lebih pada seruan untuk bertobat kembali kepada Allah. Sifatnya adalah hal-hal yang rohani. Nah, yang menarik di sini saudara sekalian, nubuat yang terjadi di zaman ini itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal rohani. Betapa sering kita mendengar ada seseorang yang bernubuat, seorang hamba Tuhan, pendeta bernubuat kepada seorang jemaatnya bahwa tahun depan kamu akan memiliki pabrik yang baru, rumah yang baru, mobil yang baru. Tahun depan sukses usahamu akan berlipat kali ganda, 100 kali lipat keuntungan. Tahun depan semua doamu dijawab Tuhan. Tahun depan semua sakit penyakitmu sembuh. Tahun depan semua hutang-hutangmu akan lunas dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang rohani. Padahal kalau kita lihat tadi,
nabi-nabi perjanjian lama, mereka bicara menyerukan nubuat, itu semua terkait hal-hal rohani. Mengapa ada perbedaan seperti ini? Nah, saudara sekalian, saya jadi teringat akan satu nubuat yang diucapkan di bulan September tahun lalu. September 2019, nubuat itu diucapkan kepada gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Dikatakan ini yang akan terjadi kepada orang-orang Kristen. Ada 5 poin nubuatnya. Nubuat yang pertama mengatakan Tuhan akan memusuhi lawan-lawanmu. Yang kedua, Tuhan akan memberkati makanan sehari-harimu. Nubuat ketiga, Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Yang keempat, Tuhan akan memberikanmu umur panjang di bumi. Yang kelima, Tuhan akan mengasihimu dan memberkatimu berlimpah-limpah. Menarik, dari 5 nubuat tersebut, tidak ada satupun yang bicara seruan untuk bertobat, tidak ada satupun yang bicara tentang hal-hal rohani yang jelas sangat berbeda dari nubuatan para nabi-nabi perjanjian lama. Dan realitanya saudara sekalian, apa yang terjadi? Kita lihat beberapa bulan setelah nubuatan itu, kita masuk ke dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bukan saja nubuatan itu semua tidak ada yang terjadi, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Bukan ada berkat yang melimpah, tapi kesulitan ekonomi di mana-mana, PHK di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, dan ribuan orang meninggal karena pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia, di Jakarta, Indonesia, dan seluruh dunia. Kenapa bisa demikian? Kenapa nubuat itu berlawanan dengan realita yang kita alami saat ini? Hanya ada 2 kemungkinan. Allah yang salah menginformasikannya, Allah memberikan satu perubahan rencana. Tentu itu tidak mungkin. Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah merubah rencananya. Yang kemungkinan kedua yang paling benar adalah nubuat tersebut bukan berasal daripada Allah. Itu berasal daripada perkataan manusia sendiri. Dan itu nubuat yang harus semua saudara uji. Waktu saudara mendengar nubuat, baik itu yang terkait dengan hal jasmani atau terkait dengan hal-hal yang pribadi dari hidup saudara yang tidak ada kaitan dengan hal rohani, maka saudara harus tahu itu bukan seperti nubuat yang dikatakan di dalam Alkitab. Kiranya pembelajaran hari ini bisa menolong saudara menjadi orang Kristen yang berpikir logis, kritis, dan alkitabiah terkait nubuat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.